Terletak di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, Kabupaten Boyolali tak hanya dikenal sebagai kota penghasil susu. Letak geografisnya membuat wilayah ini subur dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu keunggulan. Pertanian di Boyolali bukan sekedar menyokong ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakatnya. Tapi perlahan ada yang mulai berubah. Hamparan sawah di Boyolali kini kian sepi muda-mudi. Sektor pertanian saat ini bergelut dengan jumlah petani muda yang semakin menyusut dan bertumpu pada tangan-tangan petani tua yang semakin renta. Di balik suburnya tanah Boyolali, tumbuh masalah yang belum seluruhnya disadari. Krisis regenerasi petani. Di Boyolali, aktivitas petani belum berhenti. Mereka masih mencangkul, menanam, dan memanen setiap hari. Meski dalam usia yang terbilang tak muda lagi. Kini, petani di Boyolali didominasi mereka yang lanjut usia. Kondisi regenerasi untuk generasi muda di pertanian ini sangat menyedihkan. Di kelompok kami itu punya anggota 683 yang usia di bawah 40 tahun itu kira-kira sekitar di bawah 20%. Rata-rata petani di Boyolali saat ini berusia di atas 45 tahun. Dari tahun ke tahun, jumlah ini kian menyusut. Bukan karena tak ada lahan, tetapi karena tak ada yang menggantikan. Dapat kami informasikan kondisi regenerasi petani yang ada di Kabupaten Boyolali. Hal ini dapat dilihat dari data petani berdasarkan struktur usianya. Jadi selama 10 tahun terakhir ini jumlah petani milenial, yaitu petani yang berusia antara 19 sampai 39 tahun, jumlahnya cenderung mengalami penurunan. Jadi kondisi terakhir dari data kita yang ada di Desember 2024, jumlah petani milenial kita kurang lebih 10.944 jiwa. Sekarang dari total petani 117.700 jiwa. Hal ini artinya bahwa jumlah petani milenial yang ada di Boyolali kurang dari 10% dari total petani yang ada di Boyolali.
Lantas, mengapa krisis regenerasi petani ini terjadi? Persoalan ini bukan sekedar hilangnya minat generasi muda. Ada faktor-faktor yang saling terhubung, membentuk lingkaran masalah yang sulit terputus. Beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama memang minat generasi muda untuk terjun di dunia pertanian itu cukup rendah, karena memang ada anggapan dari para pemuda bahwa kegiatan di pertanian itu kurang menguntungkan, mungkin juga kesannya kotor ya di sawah, di kandang, dan juga keterbatasan terhadap akses permodalan maupun teknologi yang ada. Jadi pertanian dianggap kegiatan yang subsisten, artinya hanya sambilan, sehingga tidak memberikan keuntungan secara optimal seperti itu. Bagi sebagian besar anak muda, bekerja di ladang bukan lagi pilihan untuk menata masa depan. Pekerjaan di sektor lain terasa lebih aman dan menjanjikan. Kalau untuk saya tuh kurang minat, Mbak, karena di bidang pertanian itu tingkat kesejahteraannya juga masih rendah. Karena kalau petani ya cuma di sawah, nanti kalau udah nggak ada pekerjaan ya udah nganggur lagi gitu. Jadinya kurang kurang adalah pekerjaan kalau nggak ada pekerjaan itu. Terus juga pendapatannya nggak menentu, kadang juga kalau ada pekerjaan juga ada penghasilan, kalau nggak ada pekerjaan juga nggak ada pendapatan juga. Kan padi juga nggak menentu harganya, nanti kalau waktu panen bisa naik, bisa turun, jadi juga pengaruh ke pendapatan kita sehari-hari gitu. Terus juga pekerjaannya tuh banyak menguras energi, jadi kalau buat saya sebagai anak muda ya kurang tertarik, jadi gitu. Bertani berarti harus siap menghadapi modal besar, harga jual yang tidak pasti, dan resiko gagal panen. Kondisi ini membuat banyak anak muda ragu untuk turun ke ladang dan menjadi penerus di sektor pertanian. Ya menurut saya faktor anak muda nggak mau jadi petani muda itu ya itu, Mbak, modal yang banyak, terus juga faktor dari pemerintah yang kurang mensubsidi pupuk-pupuk sampai ke desa-desa itu juga menjadi salah satu faktornya. Terus mungkin juga stigma anak muda tuh yang petani itu adalah pekerjaan yang berat, jadi mereka mungkin gengsi untuk menjadi petani muda. Faktor-faktor yang tumbuh dalam diri anak muda juga didorong oleh pandangan dari lingkungan sosial, regulasi pemerintah, bahkan anjuran dari orang tua sendiri untuk tidak berprofesi sebagai petani. Kalau menurut orang tua saya itu ya itu, kalau sebagai pekerjaan utama itu tidak diperbolehkan, karena sebagai petani itu pekerjaan yang berat, terus juga pendapatan yang minim. Tapi kalau untuk pekerjaan sampingan itu masih diperbolehkan, karena untuk menggarap lahan yang kosong atau tidak ada tanaman itu masih bisa diperbolehkan. Saya mengizinkan anak saya untuk bertani dan bisa menggarap sawah, akan tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan, karena hasil yang didapatkan selama penanaman sampai panen 4 bulan itu kadang hasilnya kurang bisa dihandalkan. Cerita-cerita di lapangan hanya sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya. Di balik rendahnya minat dan beratnya beban ekonomi, ada pola besar yang membuat regenerasi petani kian sulit berjalan. Inilah yang membuat krisis regenerasi petani kian nyata dan mendesak untuk diatasi. Ya, jadi memang regenerasi di bidang pertanian ini ya, ini selama ini kan kita lihat bahwa banyak generasi muda itu yang tidak mau untuk menjadi petani ya.
karena petani itu kesannya kan kotor, ya. Kemudian untungnya sedikit, ya, fisiknya susah, gitu ya. Nah ini mesti harus dirubah image itu, ya, melalui tadi serangkaian kegiatan dari penta atau heksahilik. Jadi semuanya bersinergi, dimulai dari pemerintah. Ini membuat satu kebijakan, bagaimana sih generasi muda itu mau memilih menjadi petani. Kemudian dari perguruan tinggi mengembangkan satu inovasi-inovasi baru bahwa petani itu tidak harus kotor, kan, gitu ya. Minimnya regenerasi petani tak hanya membuat pertanian kehilangan pekerja, tapi juga terjadi penurunan hasil panen, alih fungsi lahan, bahkan dapat mengganggu produksi pangan bagi masyarakat Boyolali. Sehingga ini sangat berdampak terhadap pertanian. Artinya tenaga kerja itu menjadi mahal, pengerjaannya itu menjadi lama, produksinya menjadi menurun, sehingga lama sekali di negara kita ini bisa untuk swasembada karena ini produktivitas di pertanian itu rendah karena tidak didukung oleh generasi mudanya. Dan yang tua-tua itu misalnya kita genjot untuk inovasi itu sudah sangat lemah untuk mobilitasnya. Sehingga inilah kondisi real yang terjadi di kelompok kami. Semakin banyak lahan yang tidak tergarap karena tidak ada yang mengelola. Adapun beberapa dibiarkan kosong, sebagian lagi diwariskan atau akhirnya dijual. Karena bagi sebagian keluarga petani, lebih mudah melapaskan lahan daripada mencari tenaga kerja untuk mengelolanya. Beberapa hal faktor yang menyebabkan, antara lain yang pertama itu adalah tingginya angka kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri. Ini juga cukup tinggi. Berikutnya juga kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana, antara lain dengan jalan tol, bandara, sekolahan dan seterusnya. Ini juga sangat berpengaruh untuk alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya tadi juga terkait dengan pertanyaan yang pertama, minat generasi muda bekerja di pertanian juga menurun, sehingga tenaga kerja di pertanian pun juga sekarang semakin terbatas, sehingga itu juga banyak lahan pertanian yang harus dialih fungsikan untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk jasa perbengkelan, usaha-usaha yang lain yang harus mengubah fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pun terjadi secara perlahan. Tanah pertanian berganti menjadi bangunan permanen seperti rumah, toko, bahkan pabrik. Yang dulu menjadi ruang tumbuh bagi tanaman, kini menjadi ruang mati bagi produksi pangan. Situasi ini menimbulkan efek yang saling berkaitan pada sistem pangan lokal. Hasil panen yang berkurang membuat pasokan menipis, harga bahan pangan naik, dan daya beli masyarakat tertekan. Pada titik ini, isu regenerasi petani menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Yang dimaksud ketahanan pangan itu adalah penyediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah yang cukup dan dapat diakses secara fisik, sosial, ekonomis, ya, yang memenuhi preferensi gizi yang cukup untuk bisa hidup sehat dan aktif, ya, kira-kira itu.
Kalau diuraikan lagi, yang namanya ketahanan pangan itu sebenarnya ada 4 pilar ya, yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu ketersediaan yang cukup. Ya. Yang kedua itu mudah diakses. Yang ketiga pemanfaatan yang efektif, dan yang kelima itu yang keempat ya, 4 sampai 5. 4 itu stabilitas pasokan. Jadi 4 pilar itu yang mesti diperhatikan di dalam ketahanan pangan. Krisis regenerasi petani bukan sekedar soal siapa yang mau menggarap sawah. Ini menyangkut keberlanjutan pangan, bukan hanya bagi Boyolali, tapi juga bagi Indonesia. Krisis regenerasi petani adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan. Boyolali hanyalah salah satu dari puluhan daerah lainnya yang menghadapi kenyataan serupa. Jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan hanya sawah yang kehilangan penggarap, tetapi juga masa depan pertanian di Indonesia akan ikut terguncang. Namun, di balik semua itu, masih ada harapan. Selama manusia membutuhkan makan untuk hidup, pertanian harus tetap dijaga dan dihidupkan. Ya, dan saya yakin karena pertanian itu kan satu pekerjaan mulia, ya. Karena apa? Karena menghasilkan kebutuhan pokok hidup. Orang tidak bisa hidup kalau tidak makan. Maka selama bumi ada ini kan harus ada petani kan itu. Sehingga pasti petani itu nanti akan tetap menjadi pilihan.